Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa di selalu nih, setiap dari tahun ke tahun pasti ada aja orang-orang jahiliyah yang kenal potnya begitu. Kenapa gitu ya? Ya teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa lagi di bulan Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahun lalu kita sudah bikin 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tercengang apalagi terguncang. Sampai sekarang masih ada yang tanya tuh, nomor 15 siapa? Ya sudahlah, kalian kan kalau dihitung itu kan lebih dari 30 sebenarnya. 30 kalau tidak salah. Genap itu, hanya kita lewati 15 doang, sedikit saja. Masih ditanya sampai sekarang. Ya begitulah. Tapi ya alhamdulillah sudah selesai ya Ramadan tahun lalu itu 30 tokoh jahiliyah. Sekarang ini di Ramadan tahun ini sebenarnya kalau mau buat 30 tokoh jahiliyah lagi agak sulit karena tokoh jahiliyah dalam list saya itu paling yang bisa diceritakan tinggal 6 atau 7 tokoh begitu. Sebenarnya banyak, tokoh jahiliyah itu banyak sekali. Dalam list saya itu ada 100 lebih di dalam buku Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri itu ya. Cuman kan saya tidak tahu kelanjutan ceritanya. Ada yang muncul cuma 1 kalimat, ada yang muncul cuma 2 kalimat, dan saya tidak tahu akhir perjalanannya itu seperti apa, apakah masuk Islam atau tidak atau apa. Jadi saya tidak berani menuliskan juga. Jadi tersisanya paling cuma 6 atau 7 tokoh, sehingga di tahun ini saya tidak bisa membuat 30 tokoh jahiliyah lagi. Oleh karena itu, di tahun ini saya mencoba untuk membuat namanya ini 30 nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Konten ini saya ambil dari buku karya Muhammad Ali Kutub. Ini ya. Judulnya itu sebenarnya 50 nasihat Rasulullah untuk generasi muda. Tapi kita ambil 30 saja. Kenapa? Karena kalau bikin 50 nanti teman-teman bisa puasa sampai pertengahan Syawal. Orang lain lebaran Anda masih puasa. Wih, kenapa kok masih puasa? Iya Abdur tuh, dia bikin konten buka puasa sampai 50, jadi kami masih puasa. Ya salah Anda itu. Makanya kita ambil 30 saja ya. Ambil 30 dari 50 nasihat Rasulullah untuk generasi muda. Dan ini buku sudah agak lama sekali ya. Ini buku dari bapak saya gitu. Bapak saya beli mungkin di awal-awal tahun 2000-an pada waktu itu. Saya masih SMP. Kemudian saya lihat buku ini ada di raknya bapak saya. Kemudian saya ambil. Kemudian saya minta kepada bapak saya gitu, biar buku ini saya bawa gitu. Dan akhirnya sampai sekarang ini sudah dimakan-makan rayap ini buku. Tapi insya Allah tulisannya masih bisa terbaca, isinya masih bisa kita pelajari ini. Dan saya mau disclaimer dulu dari awal ya. Jadi namanya ini 50 nasihat Rasulullah SAW, maka tentu setiap nasihatnya berisi hadis-hadis gitu. Nah, saya di sini tidak untuk menjelaskan secara perinci hadisnya karena saya bukan ahli hadis. Saya juga tidak mengerti bahasa Arab. Jadi konten yang saya buat ini, setiap nasihat yang akan coba saya bagi dengan teman-teman di sini itu murni dari penjelasan yang ditulis oleh Bapak Muhammad Ali Kutub ini ya. Kemudian saya kembang-kembangkan sendiri menurut pikiran saya. Semoga Allah memaafkan kalau ada pola pikir yang salah pengucapan dalam konten ini. Dan langsung saja kita masuk kepada nasihat pertama, teman-teman semuanya. Nasihat pertama adalah menuntut ilmu. Ini dia, menuntut ilmu. Nah, ini hadis riwayat dari Abu Daud, Turmuzi, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya. Dituliskan bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga. Malaikat akan menaungi dia dengan sayapnya karena ridho terhadap hal yang dia lakukan. Seluruh penghuni langit dan bumi akan memohonkan ampun bagi mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Demikian juga ikan di air. Keutamaan seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan atas seorang ahli ibadah bagaikan bulan dengan sekumpulan bintang. Ketahuilah bahwa ulama adalah ahli waris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan uang dinar maupun dirham, melainkan ilmu.
maka barang siapa mengambilnya, dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Ini hadis luar biasa sih, ini menuntut ilmu ini ya. Bayangkan teman-teman, kita berangkat ke sekolah, ke kampus, ke tempat-tempat yang mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, majelis-majelis ilmu. Kita berangkat itu, seluruh penghuni langit dan bumi ini berdoa mohon ampun untuk kita gitu. Bahkan ikan di air, ikan cupang di toples itu berdoa mohon ampun untuk kita. Ikan cupang itu melihat sesama ikan cupang itu dia berkelahi gitu. Dia lihat diri sendiri saja dia berkelahi. Tapi kalau kita lewat depan dia, kita mau ke sekolah menuntut ilmu, ikan itu tidak berkelahi, itu ikan cupang. Wih, jangan berkelahi dulu. Itu mancur, dia pergi sekolah itu. Otak alkohol tapi dia pergi sekolah. Ayo kita berdoa untuk dia. Ikan cupang berdoa untuk kita. Bahkan kalau mungkin kita rame-rame semua ya, pergi ke tempat menuntut ilmu gitu, pergi menuntut ilmu, rame-rame di depan ikan cupang, mungkin seharian dia tidak berkelahi. Dia tidak berkelahi itu. Mau berkelahi bagaimana? Dia sibuk berdoa untuk memohon ampun untuk kita yang pergi menuntut ilmu. Ini orang-orang tidak mau bolos kah? Saya mau berkelahi tidak bisa nih. Mohon ampun terus untuk mereka nih. Ikan cupang juga capek itu pasti. Dan warisan para nabi itu bukanlah uang dinar maupun dirham, bukan emas atau perak, tapi ilmu. Makanya ulama itu adalah pewaris para nabi, karena di antara kita-kita semua ini yang paling paham ilmu ya ulama lah. Orang kita-kita ini tahu-tahu apa. Makanya saya tahun kemarin itu saya takut sekali ya teman-teman. Ketika corona mulai muncul, banyak sekali ulama yang meninggal. Banyak sekali di Indonesia. Ulama di Indonesia itu banyak sekali meninggal. Bahkan saya baca berita itu, menurut Ketua PPNU, Bapak Abdul Ghaffar Rozin ya, itu mengatakan dari Februari 2020 sampai Januari 2021 itu total ada 333 ulama yang meninggal. Itu berarti kita sudah kehilangan 333 pewaris Nabi. Saya takut sekali. Bayangkan teman-teman kalau satu dunia ini ulama tidak ada, terus kita tanya apa-apa ke siapa gitu. Mau tanya hukum-hukum apa segala macam gitu, ke siapa? Masalah muamalah, masalah syariah, masalah tanya ke siapa? Tanya ke siapa kalau ulama tidak ada? Kita mau tanya ke siapa tentang sikap kita sholat di sebelah orang bau ketiak gitu. Itu mau tanya ke siapa kalau ulama tidak ada? Karena saya pernah sholat di sebelah orang bau ketiak ya Allah. Ya Allah, itu setiap rakaat rasanya lama sekali. Lama sekali. Saya tidak tahu kenapa itu orang bau sekali. Saya sholat itu tidak khusyuk sama sekali itu. Sholat ya Allah bau sekali. Itulah Rasulullah SAW tuh tahu itu. Makanya beliau tuh menganjurkan kita untuk mandi, kemudian pakai wangi-wangian kalau mau sholat jamaah tuh. Terutama sholat Jumat ya. Sunnah itu ada sholat Jumat tuh. Mandi, pakai wangi-wangian, sholat Jumat. Sehingga kalau kita soft rapat-rapat itu enak gitu. Wangi, sholatnya itu jadi enak gitu. Ini, waduh, saya tuh sholat ya. Sholat Jumat itu kan rapat-rapat kan. Softnya rapat. Kalau kita tidak rapatkan soft, itu senggang-senggangnya kita tuh diisi sama setan tuh. Tapi kalau kita rapatkan soft, orang yang bau ketiak ini yang jadi setan nih. Ya Allah. Waduh, setiap rakaat tuh rasa lama sekali. Dan hadis tentang menuntut ilmu ini teman-teman, ini keren sekali ya. Seandainya kalau semua pelajar, semua orang menuntut ilmu di Indonesia ini paham kalau dia setiap langkah dia pergi menuntut ilmu itu akan dibalas oleh Allah dengan memudahkan langkahnya menuju surga, maka setiap orang pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh. Orang yang ke sekolah akan ke sekolah dengan sungguh-sungguh. Orang yang ke kampus akan ke kampus dengan sungguh-sungguh. Setiap orang yang belajar tentang ilmu-ilmu bermanfaat pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau ada teman-teman yang belajar open mic, stand up comedy untuk menyenangkan orang lain, hal-hal yang bermanfaat yang di dalamnya dimudahkan juga oleh Allah ntar jalan menuju surga. Jadi sungguh-sungguh juga itu belajarnya. Nah itulah teman-teman, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dan selamat berbuka puasa.
Insya Allah kita jumpa lagi besok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.